Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik dan para sahabat dimanapun Anda berada, saya mau melanjutkan cerita yang sudah saya mulai tadi. Jadi, kunci mengapa kami melayani, rujukan utama yang kami pakai adalah ada dua sebetulnya. Nomor satu adalah hati, yang nomor dua adalah pikiran. Sebetulnya 1 dan 2 itu bukan urut-urutan, hati dulu atau pikiran dulu. Semuanya sebenarnya sudah ditaruh oleh Tuhan yang Maha Kuasa di dalam diri kita. Jadi setiap orang mempunyai pikiran, setiap orang mempunyai suara hati. Tentu dalam badan yang sama itu bagaimana kita menerima, mensyukuri dengan memanfaatkan semuanya itu. Itulah yang kita lakukan. Jadi dasar dari pelayanan Satu Nama sejak berdiri pada awal sebagai kelanjutan dari USC Kanada, tetapi salah satu dasar yang paling besar adalah sama untuk semua orang di dunia ini. Pelayanan kemanusiaan selalu harus berpangkal pada pikiran yang sehat dan pada suara hati yang baik gitu. Kenapa suara hati baik? Memang ada suara hati yang tidak baik. Bisa. Suara hati bisa salah. Kalau kita tidak memelihara dengan baik, suara hati kita bisa bersuara sumbang. Suara yang salah. Dan nanti yang rugi kita sendiri. Nah, kalau kita jujur, sebetulnya setiap orang memiliki kapasitas itu untuk menimbang suara hatinya. Kalau kita mengikuti suara hati selalu baik. Tidak selalu benar, tetapi sangat tergantung bagaimana kita memelihara suara hati kita. Jadi ada tugas yang diberikan Tuhan supaya ada perkembangan yang imbang antara suara hati. Nah, bagaimana wujudnya? Wujud yang saya ingat pertama-tama adalah saya melanjutkan memimpin waktu itu masih sebagai USC Kanada, itu membantu 4 panti asuhan muslimin di Jakarta. Jadi 4 rumah yatim piatu ini dulu didanai oleh DNIKS, tapi juga ada dana dari pemerintah lewat Departemen Sosial, tapi kemudian USC diminta untuk juga menyumbang karena kebutuhannya lebih besar. Dan kami menyumbang 4 panti asuhan muslimin di Jakarta. Kemudian di Jakarta kami juga bekerja sama dengan beberapa LSM di Jakarta. Misalnya saja dengan Yayasan Melati yang tergabung dengan IAIN di Ciputat misalnya saja. Kami bekerja sama hampir 5 tahun untuk melayani pengembangan kapasitas kelompok-kelompok yang didampingi oleh Yayasan Melati. Kemudian di Lampung misalnya, kami bekerja sama dengan beberapa kelompok yang ada bahkan di Surabaya, di Palembang gitu. Kemudian di Lampung. Kemudian juga di Kalimantan Barat. Semuanya itu rumah sakit ya. Kenapa rumah sakit? Karena pemerintah masih mempunyai dana yang terbatas pada waktu itu tahun 98 ya. Maka dana-dana dari asing itu menjadi salah satu penopang yang besar. Dan kami bekerja sama yang paling erat itu dengan Rumah Sakit Ibu Sudarto, itu di Kalimantan Barat, di Pontianak. Dan beberapa tahun yang lalu saya singgah di Pontianak, mereka berkembang sangat bagus lah gitu. Nah, pada waktu kami membantu itu masih kecil-kecilan. Sekolah-sekolah itu juga dulu muridnya masih sedikit, sekarang sudah begitu banyak. Kami juga membantu PKK di Boyolali yang
dikembangkan oleh Ibu Hajah Utaryo. Dan kami bekerja sama dengan PKK itu untuk Surakarta, untuk Karanganyar, dan untuk Boyolali. Jadi di 3 kabupaten itu kami bekerja sama selama 10 tahun untuk masalah air dan masalah gizi keluarga. Kami juga membantu di Jawa Timur. Itu ada beberapa yayasan, kebanyakan rumah sakit yang pelayanan kesehatannya masih sangat terbatas, gitu. Bahkan kami juga masih bekerja sama dengan PKK di Kupang, tapi dia mengkoordinir untuk seluruh kabupaten di NTT. Tetapi yang melakukan di tingkat lapangan itu adalah Ibu, kamu tahu bupati yang gubernur ya, Ben Boy, betul, dengan Ibu Ben Boy ya. Itulah tipe-tipe juga ada di Bali, di Denpasar. Jadi kami hampir mengcover dari Indonesia Timur. Yang terakhir itu kami juga bekerja membantu di Timor Leste. Kenapa? Karena kami pada waktu masih di dalam otoritas Indonesia, kementerian itu minta supaya kami berpusat di Indonesia Timur. Mengapa? Karena Indonesia Timur memang masih sangat tertinggal dibandingkan dengan Indonesia Barat. Ingat, ini tahun 1998, tahun 2000 itu masih sangat berat gitu, sehingga kami di sana. Itu yang menyebabkan setelah saya bekerja 1,5 tahun, saya mengusulkan kepada Ibu Menteri, karena yayasan ini kan dibantu oleh beberapa sponsor lain juga. Nah, pada waktu baru mulai, karena mereka menasihati supaya kami bergerak di Indonesia Timur, saya mengusulkan pindah dari Jakarta ke Kupang. Dia mengatakan tidak bisa, Pak Med. Kenapa? Karena organisasi Anda itu masih termasuk ada identitas internasionalnya, maka harus ada di Jakarta. Tapi saya mengatakan bahwa Ibu, tetapi saya kan orang Indonesia, jadi saya kan bisa mengatur sendiri dengan teman-teman yang ada di Timur, ada di Kupang, di Maumere, di Ende, di Larantuka, kami bisa ngatur. Iya Pak, tetapi itu kan personal, dia mengatakan. Tapi sebagai institusi itu tetap di Jakarta, jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa. Setelah menteri diganti seorang profesor. Saya mulai punya pikiran baru. Pikiran barunya adalah, kalau kemarin itu tidak boleh, sekarang saya harus menjelaskan dengan cara yang berbeda. Maka saya sowan Ibu Menteri dan minta apakah boleh kami pindah ke Kupang. Ibu mengatakan, kenapa? Alasannya apa? Alasannya nomor 1, Ibu, administrasi kami itu dipotong agak besar untuk membiayai keperluan-keperluan di Jakarta. Jadi relasi di Jakarta itu makan uang banyak, Bu. Itu hampir 25% itu bisa habis di Jakarta. Padahal tidak untuk orang miskin. Padahal kami itu mempunyai mandat untuk membantu orang miskin. Nah, itu yang pertama, Ibu. Nomor 2, Ibu Menteri yang dulu menasihati kami itu ke Indonesia Timur pusatnya. Karena itu masih tertinggal. Jadi lebih baik kalau kami ada di Indonesia Timur dan kami bisa mengurangi paling tidak 35% itu bisa digunakan untuk orang miskin, bukan untuk untuk melayani relasi-relasi kementerian dan sebagainya. Ibu Menteri diam, kemudian mengatakan idenya baik juga ya, gitu. Jadi Pak Med akan mengatur, memanage pengelolaan uangnya
supaya tidak terlalu banyak yang habis di Jakarta. Supaya nanti bisa lebih banyak didonasikan untuk masyarakat. Betul Bu, itu salah satu alasan penting. Kalau gitu ya sudah gini aja, tapi jangan di Kupang terlalu jauh, karena tetap ini organisasi asing, ada hubungannya dengan organisasi asing. Jadi di Bali saja. Walah kalau di Bali nanti orang mikir, bos saya di Kanada mungkin mikir saya berenang setiap hari Bu, Ibu Menteri. Jadi saya kayaknya agak berat kalau harus di Bali. Nah terus gimana? Bagaimana kalau di Jogja Bu? Jogja, Ibu ini berpikir sebentar dan kemudian ya sudahlah, bolehlah. Asal relasinya dengan kami tetap bagus Bu, terima kasih banyak. Tapi Ibu tuh masih punya syarat satu. Pak Med harus mendapat surat dari Bakin untuk menunjukkan bahwa organisasi ini clean. Benar. Akhirnya saya punya teman, orang tuanya salah satu komandan Bain, saya minta tolong supaya dicek dan apakah bisa membuat surat untuk menyatakan bahwa organisasi itu clean. Tidak terlalu lama saya mendapatkan surat itu dan saya kembali kepada Ibu Menteri dan saya serahkan dan Ibu Menteri mengatakan, oke, silakan Pak Med bisa cari tempat di. Pada saat itu juga saya langsung menelpon teman saya di Jogja, cari kantor di Jogja untuk bisa kami jadikan kantor USC Kanada Indonesia di Yogyakarta. Akhirnya dalam waktu setengah hari kami dapat Jalan Garuda nomor 4. Itu masih kosong, yang punya itu ada di depannya dan rumahnya cukup bagus. 2 lantai, yang di belakang itu 2 lantai sehingga bisa menampung beberapa orang. Pada saat itu juga saya memberitahu keluarga saya bahwa kami mau pindah. Apa reaksi istri saya dan anak saya? Mereka mengatakan, ya sudah, papa aja yang pindah, kami tetap di Jakarta. Karena mereka merasa bahwa anak saya lahir semua di Jakarta, mereka mau tetap di Jakarta. Maka terjadilah itu. Saya pindah ke Yogyakarta demi program ini lebih melayani masyarakat. Kembali lagi pikiran dan hati. Sehingga pada waktu itu kami mencetuskan satu nama itu adalah Gerakan Pikiran dan Hati untuk Manusia Lain. Pikiran itu adalah rujukan yang paling dasar. Dan pikiran itu adalah sekaligus memverifikasi apapun yang kami rencanakan, tapi juga sekaligus memperkuat semua program-program yang sudah kami lakukan itu. Nah, yang menarik di Yogyakarta, ini menarik. Jadi di Yogyakarta, setelah kami di Yogyakarta, kami kos itu selama 6 tahun. Jadi seperti sudah kami rencanakan sebelumnya, kami betul-betul bisa mengurangi, pada waktu itu kami hitung paling tidak itu 35% dapat dihemat. Yang dulu ada surat dari departemen ini harus memberi laporan. Kalau diberi laporan, katanya, oh ini kurang ini. Lalu setelah diberikan lagi, oh kurang lagi ini. Intinya adalah karaknya yang kurang itu bukan laporannya, bukan informasinya, tapi ada yang lain yang diharapkan. Dan ternyata itu akhirnya kami tahu, semuanya harus begitu. Jadi kalau kita mau kirim laporan diterima gitu, yang lain tadi yang selalu akan dicari itu harus disertakan juga. Jadi ada amplop tersendiri supaya jadi satu amplop dengan laporan itu dan nanti pasti akan diterima. Diterima artinya apa? Ya tidak dibalas lagi karena itu sudah tidak akan diminta lagi gitu. Itu dalam waktu 1 tahun kami udah tahu. Kenapa? Karena pada waktu itu kan kami juga ada bukan kepala perwakilan. Waktu itu ada manajer program USC. Karena masih ada orang asingnya, Susan Walsh,
Sedangkan orang Indonesianya itu memberitahu kepada saya bahwa nanti setiap Lebaran, setiap hari raya, gitu ya, kemudian tahun baru, organisasi harus membuat amplop-amplop tadi. Karena apa? Supaya kita tidak dikejar-kejar oleh laporan. Gitu. Jadi inilah salah satu tantangan. Tantangan untuk apa? Tantangan untuk konsisten dengan pikiran dan hati sebagai rujukan untuk melayani masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang miskin, istilahnya teknis itu KLMTD. Saudara-saudara, mungkin untuk sementara ini sampai di sini, sampai kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat.